Shalom, apa kabar? Jumpa lagi di Ibadah Online EGC. Sudah seminggu kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita dan keluarga tetap kuat dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita di rumah, namun harus tetap sukacita. Kita di rumah, namun harus tetap semangat. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Untuk seluruh kegiatan EGC akan diumumkan melalui grup bas di WA. Jadi, pastikan kita semua sudah tergabung di grup tersebut. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan pula alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal yang menguatkan dan memberkati. Kita resapi dan meresponi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya yakin dan percaya hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Jangan lupa share link ibadah online kita agar semakin banyak orang yang terberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama dengan saya katakan, oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau Yes. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Hari ini kami boleh berkumpul semua. Kami percaya anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Dan setelah lagi kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan menikmati kebaikan-Mu melalui firman Tuhan. Mari Roh Kudus, berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau hari ini. Kami percaya firman-Mu akan jadi sebuah terobosan, akan jadi sebuah hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Yes, shalom, shalom semuanya. Saya sangat bersuka cita bisa menyapa Anda kembali dalam ibadah online kita hari ini. Ucap syukur Tuhan kita tetap baik, Tuhan kita tetap pegang kendali dalam semua keadaan kita. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak Anda yang menikmati ibadah ini? Kalau Anda dengan keluarga Anda, kalau Anda dengan orang tua Anda, adik Anda bisa saling menyapa, kasih tos buat mereka, atau katakan Tuhan kita sangat baik. Yes, mari lakukan itu sebentar. Tuhan kita sangat baik. Luar biasa. Hari ini kita akan masuk kepada bagian yang kelima. Bagian terakhir dari seri khotbah masa depan sungguh ada. Kita telah belajar dari 4 bagian yang terdahulu bahwa masa depan sungguh ada. Yang pertama, kita harus katakan tidak untuk pesimistis. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang optimis di segala kondisi. Dan hal yang menentukan adalah yang ketiga, adalah ketaatan kita menentukan masa depan seperti apa yang kita mau jalanin. Masa depan yang baik atau yang buruk. Dan yang kemarin kita belajar bersama bagian yang keempat. Kita belajar bahwa kita harus bisa menguatkan diri kita sendiri dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu, banyak kali kita harus mengambil keputusan sendiri di masa-masa sukar. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan di masa seperti ini. Yes, luar biasa, luar biasa. Nah, pada bagian yang kelima ini kita akan sama-sama belajar langkah terpenting untuk semua hal yang tadi saya sebutkan, yang setiap tadi kita lakukan. Yaitu nyawa dari masa depan kita. Apa itu? Bagian kelima ini saya beri tema full heart. Apa itu full heart? Mari buka dengan saya sama-sama Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Saya ulangi. Mari buka dengan saya sama-sama Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 15. Mari buka dengan saya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu.
Dan hari ini kita masih belajar dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Salah seorang dari dua pengintai yang optimis. Dua pengintai yang taat kepada Tuhan dan Musa pemimpinnya kala itu. Dan mereka adalah dua orang yang memiliki hati yang kuat. Ketika yang lain memilih untuk takut, tidak percayakan janji Tuhan, mereka berkata hal yang sebaliknya. Yes, mari buka dengan saya Yosua 14 ayat yang ke-6 hingga 15. Perikopnya berkata seperti ini. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Perhatikan, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan segenap hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Hari itu Kaleb berumur 85 tahun. Janji yang diucapkan Musa buat Kaleb, waktu Kaleb umur 40, jadi jaraknya 45 tahun. Ayat 11, saya lanjutkan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dan ayat 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba artinya ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Ada hal yang menarik kalau kita baca tentang kisah Kaleb ini. Karena Alkitab berulang-ulang menyebutkan hal yang sama. Hal itu adalah karakter Kaleb. Dan hal inilah yang membuat Kaleb bisa menerima janji yang luar biasa. Bukan hanya masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan. Tetapi juga mendapat bagian khusus, privilege atas janji Tuhan. Yaitu Hebron. Dan di Yosua 14 ayat 6-15, hal ini sampai diulang 3 kali. Kita tahu kalau semua yang ditulis di Alkitab itu penting. Apalagi kalau itu sampai diulang 2 kali dalam sebuah perikop yang sama. Dan hal ini diulang sampai 3 kali. Artinya ini akan sangat penting. Dan Tuhan mau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata apa itu? Kata itu adalah Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan. Kata itu yang diulang sampai 3 kali. Itu adalah kata Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Yes,
Ini kunci dari kehidupan Kaleb, sehingga setiap janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan pribadinya dan sukunya Yehuda. Ternyata inilah yang mampu membuat Kaleb tetap optimis di masa sukar. Tetap mengatakan hal yang berbeda dengan ke-10 pengintai lainnya. Dengan kebanyakan orang saat itu, bahkan berbeda dengan seluruh bangsa Israel. Dan ini juga yang membuat Kaleb tidak memberontak kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah hal yang membuat Kaleb, sehingga Alkitab berkata seperti ini tentang Kaleb. Kaleb mempunyai roh yang berbeda. Roh yang kuat di tengah problem. Roh yang kuat di tengah kesukaran. Yang akhirnya yang membawa Kaleb menjadi pemenang. Membawa Kaleb memiliki masa depan yang ajaib. Yes, kenapa? Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar master key, kunci utama dari semua keberhasilan Kaleb. Semua untuk mencapai masa depan yang ajaib dari Tuhan. Yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ada beberapa hal kita perlu ketahui tentang Kaleb. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan tentang Kaleb. Bapak Ibu, Kaleb ini berbeda dengan Yosua. Yosua adalah abdi Musa. Yosua mungkin kalau kita ngomong katakan, oh Yosua itu calon hamba Tuhan. Yosua ini bergaul karib dengan Musa. Ya nggak heran kalau Yosua itu ngerti. Yosua itu melekat dengan Musa. Tapi Kaleb itu bukan Yosua. Kaleb ini orang biasa. Seperti kebanyakan orang. Bukan hamba Tuhan. Dia adalah seperti orang Israel kebanyakan, seperti Anda mungkin. Ia juga memiliki pekerjaan, ia memiliki keluarga yang harus dia urus dan perjuangkan. Tapi yang luar biasa, meski Kaleb ini orang biasa, tapi ia tetap memberikan hatinya, segenap hatinya untuk Tuhan. Yes. Jadi tidak ada alasan untuk kita, Pak, saya kan bukan kayak Kaleb. Kaleb itu orang biasa. Kaleb bukan hamba Tuhan yang hidupnya tiap hari mungkin Anda berkata, iya hamba Tuhan kan khusus. Tidak, Kaleb punya pekerjaan, Kaleb punya keluarga yang harus diperjuangkan, diusahakan. Tapi Kaleb memilih memberikan segenap hatinya untuk Tuhan. Yes, ini luar biasa. Artinya, ini firman juga untuk Anda, Bapak Ibu. Anda yang berkata, aku kan bukan hamba Tuhan, aku orang biasa. Yes, Anda seperti Kaleb. Anda bisa seperti Kaleb. Dan artinya masa depan itu sungguh buat Anda. Asal Anda mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tanda apa? Tanda orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati itu seperti apa? Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Tanda yang mengikuti orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Orang yang dengan full heart memberikan hatinya kepada Tuhan. Ada 3 tanda yang kita akan belajar dari kehidupan Kaleb hari ini. Mari perhatikan. Tanda yang pertama. Orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Dia pasti melimpah dengan firman Kristus. Perhatikan. Tanda yang pertama. Kalau Anda berkata gini, Tuhan, aku mengikuti Engkau dengan segenap hati. Bahasa kerennya mungkin hari ini bucin. Budak cintanya Tuhan. Karena aku mengikuti dengan segenap hati. Oke, Anda yang aktif di medsos, Anda nonton TV, Anda tahu bucin. Gitu ya. Kalau bahasa kerennya, Kaleb ini bucin dengan Tuhan. Oke, yang pertama tandanya Anda melimpah dengan firman Kristus. Yes, Anda bisa lihat dari kehidupan Kaleb. Apa yang keluar dari perkataannya, dari sikapnya. Karena apa yang keluar dari mulut itu sumbernya di hati. Yang keluar dari perkataan Kaleb, lihat, selalu firman Tuhan. Yang selalu ada di hati Kaleb, yang ada di pikirannya adalah janji Tuhan. Perhatikan ayat 9 dan 10. So, artinya Kaleb memenuhi hatinya dengan janji dan firman Tuhan. Dan hari-hari ini, apa yang kau isikan di hatimu akan menentukan apa yang keluar dari mulutmu. Apabila ketika kesukaran dan himpitan datang, Anda akan tahu apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang kita masukkan ke dalam hati itu adalah keluh kesah, pesimistis, isinya cuma sinetron, hari-hari ini mungkin kita WTF,
work from home, WFH, work from home, kita nontonnya banyak drakor, maka percayalah kalau itu yang Anda masukkan, maka yang keluar dari mulut kita juga hal-hal yang seperti itu. Apalagi Bapak Ibu, manusia itu aslinya keluar ketika dalam masa sukar. Maka itu yang akan keluar dari hidup kita. Yang keluar akan berupa keluh kesah, ketakutan. Mati aku. Hancur, sudah gak ada harapan. Aku gagal. Dan sebagainya. Itu yang akan keluar. Kenapa? Karena yang dimasukkan hal yang sama. Tapi bila engkau masukkan firman Tuhan dalam hidupmu, selalu membaca firman, merenungkan di hati, yang kita renungkan setiap hari adalah firman Tuhan, bukan drakor, wah besok ini ceritanya gimana, tidak. Tapi firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang aku baca hari ini. Maka ketika himpitan dan kesukaran itu menghampirimu sama seperti masa ini, maka yang keluar dari hidupmu, keluar dari mulutmu, apa yang kita lakukan akan sama seperti Kaleb, yaitu firman. Yes. Mari coba cek hidup kita. Coba cek apa yang keluar dari hidupku ya hari-hari ini. Kalau Anda sukar mengecek hidup kita, coba tanyakan kepada pasangan kita yang tiap hari ada bersama kita, pada anak kita mungkin. Kira-kira apa yang keluar dari mulutku ketika hari-hari ini, ketika aku dalam problem? Apakah cacian, makian, kerutu, atau sebaliknya firman Tuhan? Mari coba tanyakan pada istri kita, suami kita. Mam, jujur ya, kalau aku kira-kira apa ya? Pangomel, gerutu, atau firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1-3 berkata gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam sampai itu melimpah dan itu akan keluar. Maka apa? Kalau kesukaannya ya firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air ada sesuatu yang ajaib yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya. Yang terakhir yang luar biasa, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes, apa saja yang diperbuat akan berhasil. Kapanpun kita tidak akan pernah jadi layu dan semuanya akan berbuah pada musimnya. Bila apa? Bila kesukaannya adalah firman. Yang kita renungkan adalah firman. So artinya jangan cuma cari firman, baca firman, dengar khotbah pada waktu sukar saja. Tapi setiap waktu, setiap hari, setiap ada kesempatan, cari Tuhan. Saya percaya, khususnya waktu-waktu ini, kita semakin punya banyak waktu. Anda punya banyak waktu. Jangan dihabiskan hanya dengan rebahan, nonton drakor, main game. Semua itu boleh, nggak salah. Tapi lebih lagi perbanyaklah baca firman. Bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Bersekutu berdoa bersama. Perbanyak dengar khotbah. Banyak dengar webinar hari-hari ini yang rohani. Hari-hari ini Anda bisa temukan banyak gereja-gereja hamba Tuhan yang membuat webinar kerohanian. Anda bisa temukan hal itu. Perbanyak sampai hatimu penuh. Kalau hatimu yang di dalam ini penuh, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah layu dan pasti berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Yes. Itu yang pertama. Orang yang full heart dengan Tuhan, mengikut Tuhan dengan segenap hatinya, pasti hati orang itu melimpah dengan firman. Kita bisa lihat dari apa yang dia lakukan, dari kesehariannya. Yang kedua, kalau yang pertama melimpah dengan firman. Nah, yang kedua, tanda yang kedua,
orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, yaitu selalu menomorsatukan Tuhan. Saya ulangi, tanda yang kedua adalah menomorsatukan Tuhan. Artinya apa? Artinya menaruh kepentingan Tuhan, kemauan Tuhan di atas kepentingan pribadi, keluarga kita, diri kita. Kalau Anda perhatikan dari kehidupan Kaleb, Kaleb tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Dia nggak hanya memikirkan janji Tuhan yang buatnya. Tapi ia lebih mengutamakan kepentingan bangsanya atau orang lain. Apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel supaya masuk dalam tanah Kanaan. Dan barulah setelah bangsa Israel berhasil merebut Kanaan, barulah Kaleb mengklaim janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk dirinya. Itu terjadi 45 tahun kemudian. Lihat, Kaleb nggak buru-buru untuk mikirin dirinya. Wow, yang penting aku dapat janji. Tidak. Tapi Kaleb mengutamakan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau bangsaku masuk ke tanah Kanaan. Ketika Israel di padang gurun, Kaleb juga di sana. Ketika Israel berperang dengan Kanaan, Kaleb juga ikut memimpin mereka berperang tanpa membingungkan bagiannya. Baru setelah semuanya mendapat bagian masing-masing, barulah Kaleb berjuang untuk bagiannya. Hari ini juga sama. Seperti Kaleb, di tengah kondisi yang tidak baik. Di tengah kondisi seperti ini, akan terlihat apakah kita tetap menomorsatukan Tuhan atau kepentingan Tuhan. Atau sebenarnya kita hanya berkutat dengan kepentingan pribadi kita sendiri. Yang ada di hati dan pikiran kita hanyalah diriku, keluargaku, bisnisku. Yang penting aku selamat, yang penting aku survive atau bertahan, nggak kekurangan, bisa makan. Atau justru di tengah kondisi seperti ini, kita masih bisa memikirkan orang lain, memikirkan Tuhan. Bukankah banyak contoh di Alkitab? Bukankah Alkitab juga mencatat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang spesial di mata Tuhan adalah mereka yang ketika kekurangan tetap bisa mengutamakan Tuhan. Masih ingat dengan kisah janda Sarfat yang justru masa depannya terjamin ketika ia taat dan menghormati Elia sebagai hamba Tuhan dengan mengutamakan Elia sesuai firman Tuhan? Atau bukankah janda yang memasukkan 2 peser, 2 keping ke kantong persembahanlah yang Tuhan berkata ia memberi terlebih besar dari yang lain karena ia memberi dari kekurangannya. Di tengah masa sukarnya, dia tetap mengutamakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita hari-hari ini tetap mengutamakan Tuhan? Tetap bisa berbagi di masa sukar? Atau jangan-jangan kita sudah menghentikan semua apa yang kita pernah lakukan bagi Tuhan dan sesama? Karena semua hari-hari kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Memastikan kita hidup tidak kekurangan. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur hari-hari ini bahwa saya mendapati jemaat EGC adalah jemaat yang tetap mengutamakan Tuhan dan tetap bisa berbagi serta saling memperhatikan satu sama ada yang lain di tengah masa sukar hari ini. Dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Yes, saya bersyukur di masa-masa seperti ini bukan hanya gereja atau pemimpin yang seharusnya memperhatikan jemaat, telepon jemaat untuk tanya kabar. Tidak hanya gereja atau pemimpin yang bertanya, apakah bisa saya bantu? Apakah semuanya cukup? Tapi saya mengalami ada beberapa jemaat senior yang justru call ke saya. Call kepada pemimpinnya, call kepada gembalanya, gembala senior, tanya kabar untuk memastikan. Tanya, Pastor Johan, apakah Pastor Johan sehat? Memastikan gembalanya, pemimpinnya, apa keluarga kami sehat, tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu, hanya dengan pertanyaan itu saya sangat diberkati karena itu. Yes. Selain itu, tetap ada jemaat yang tetap mensupport gereja lewat memberi persembahan dan perpuluhan. Meski saya tahu mereka juga mengalami penurunan pendapatan. Mereka juga struggle berjuang. Dan ketika saya tanya, kenapa tetap memberi?
dan tidak dipakai untuk keperluan sendiri? Toh Anda juga membutuhkannya. Dan jawaban ini yang menguatkan saya, memberkati saya. Mereka berkata, tidak Pak, ini memang jatah untuk Tuhan, untuk gereja. Ini komitmen kami. Dan kami percaya gereja masih perlu disupport dan memiliki kebutuhan. Dan lagi pula kami juga mau ikut dalam memperhatikan jemaat yang lain lewat gereja EGC. Yes, gereja EGC tetap mensupport beberapa jemaat yang kekurangan tiap bulannya. Sampai sekarang kita tetap melakukannya. Saya sangat diberkati juga oleh hal ini. Dan saya sangat bersyukur juga di tengah-tengah kondisi Anda yang harus memutar otak dan kerja keras untuk memperbaiki ekonomi Anda. Tapi masih banyak jemaat yang punya hati, memberikan hati dan waktunya untuk tetap melayani lewat ibadah online ini. Beberapa di antara mereka memberi waktu mereka yang terbaik untuk bisa syuting. Meski mereka sibuk. Dan kalau Anda tahu di awal-awal syuting kami, karena kami masih belajar, memulai ini hal yang baru, itu kita syuting bisa sampai beberapa jam, dan itu bisa sampai malam. Di sela-sela kesibukan mereka, mereka masih mau capek-capek datang meluangkan waktu untuk bisa melayani. Dan yang paling luar biasa, mereka juga selalu berkata, ya Pak, saya bersedia. Kapanpun gereja perlukan. Tidak pernah berkata tidak. Ketika saya minta, mereka selalu berkata, bisa diusahakan. Yes. Mereka ada waktu, selalu ada waktu untuk melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Kalau begitu, bagaimana dengan Anda? Apakah di tengah-tengah kondisi seperti ini, Anda masih bisa menomorsatukan Tuhan dan berbagi dengan yang lain? Jangan pernah lupa menomorsatukan Tuhan dalam semua kondisi. Saya percaya, orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan menomorsatukan Tuhan. Dan bagian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hatinya, full heart, maka tanda yang ketiga adalah gini, punya iman yang aktif. Perhatikan, tanda yang ketiga adalah punya iman yang aktif. Orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, dengan full heart, tidak pernah hanya percaya lalu berdiam diri. Hanya percaya lalu tidak berbuat apa-apa. Hanya jadi penonton. Tidak. Tapi orang yang full heart, sepenuh hati yang mengikut Tuhan, pasti bergerak maju, pasti melangkah maju bersama Tuhan. Selalu ada terobosan dalam hidupnya. Selalu melakukan inovasi dalam hidupnya. Yes. Karena apa? Karena iman selalu disertai action, selalu disertai perbuatan dan melangkah. Ibrani 11 ayat yang kedua berkata, dalam terjemahan sehari-hari, orang yang beriman itu ternyata sama sebutannya dengan orang yang percaya penuh. Orang yang percaya dengan segenap hati. Saya percaya kalau ada orang beriman, orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, maka apa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan muncul dari iman. Sesuatu, baik itu pikiran, tindakan, yang terbaik akan muncul dari iman. Iman akan memunculkan sesuatu yang terbaik. Iman akan memunculkan sebuah terobosan. Iman akan memunculkan sebuah inovasi yang akan kita kerjakan dengan ajaib. Yes. Karena iman atau percaya dengan segenap hati. Perhatikan kalau Anda baca Ibrani 11 ayat yang kedua berkata gini, karena iman, karena Habel percaya dengan segenap hati, maka Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Tindakan itu keluar. Act-nya itu keluar. Tindakan yang sebelumnya gak pernah dipikirkan, itu keluar dari hidup Habel dan menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena iman. Orang yang punya iman pasti akan mengeluarkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Yes. Kenapa korban Habel lebih baik? Karena itu belum pernah dilakukan. Biasanya hanya memberikan sayur mayur. Tapi Habel memberikan yang terbaik dari anak sulung. Munculnya dari mana?
Iman menghasilkan tindakan. Iman melahirkan tindakan, melahirkan terobosan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Kalau Anda baca ayat berikutnya, Ibrani 11, akan dipenuhi dengan kata seperti ini. Karena percaya dengan segenap hati. Karena iman, maka Henok. Karena percaya dengan segenap hati, maka Nuh. Karena percaya dengan segenap hati, maka Abraham dan sebagainya. Karena mereka percaya dengan segenap hati, karena mereka punya iman. Karena itu mereka melakukan sesuatu yang tidak lazim. Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan sebuah terobosan yang ajaib dalam hidupnya. Semua dimulai dari yang namanya percaya dengan segenap hati. Percaya dengan segenap hati artinya punya iman. Kenapa? Karena iman akan melahirkan tindakan nyata, tindakan yang nyata yang menerobos banyak kemustahilan. Yes, begitu juga dengan yang Kaleb alami. Karena mengikut Tuhan dengan segenap hati, karena Kaleb mengikut Tuhan dengan segenap hati, maka muncullah perkataan gini. Maka dimintanya Hebron atau Kiryat Abra seperti yang dijanjikan Tuhan. Dan Anda perlu tahu, Kaleb berhasil merebutnya. Merebut Kiryat Arba. Yes. Kenapa disebut Kiryat Arba? Artinya firman Tuhan berkata gini. Kiryat Arba artinya adalah bapak orang enak. Artinya kalau mau bahasa sekarang ini, dedengkotnya para raksasa. Bapaknya para raksasa yang paling hebat itu tempat tinggalnya di sana. Tapi karena iman, Kaleb berkata gini, berikan itu padaku, maka Tuhan akan menyertai aku. Dan hari itu, ayat 14, perhatikan. Kemenangan atas bapak enak Kiryat Arba diberikan Tuhan karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan di ayat 14. Kiryat Arba diberikan Tuhan, Hebron masih direbut bukan karena usaha Kaleb saja, tapi karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan memberikan Kaleb kepada Kaleb. Karena apa? Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Yes. Lihat, orang yang beriman tidak pernah diam. Kaleb tidak hanya percaya lalu pasif. Kaleb tidak hanya percaya, yes aku akan terima kapan Tuhan, dia hanya nunggu. Tidak. Kaleb tidak hanya menunggu dan pasif, tapi Kaleb bergerak. Kenapa? Karena firman yang dia terima itu jadi rema. Dan rema selalu memberikan dorongan yang kuat kepada kita untuk melangkah. Ada inisiatif. Perhatikan, rema selalu menghasilkan inisiatif. Memberikan dorongan yang kuat untuk kita melangkah. Dan ketika kita melangkah, mujizat atau terobosan, berkat itu akan jadi milikmu. Perhatikan. Perhatikan langkahnya. Selalu dimulai dengan rema. Maka rema itu akan membuat kita berinisiatif. Melangkah, melakukan sesuatu. Dan inisiatif kita ketika kita melangkah melakukan. Berdasarkan rema. Maka mujizat, terobosan akan terjadi menjadi milikmu. Yes. Ketika firman itu jadi rema. Itu akan mendorong kita dengan kuat. Untuk melangkah, melakukan sesuatu, berhikmat, bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu akan menghasilkan terobosan. Saya teringat wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Hanya karena sebuah rema perkataan yang tidak lazim. Asalku jamah jubahnya. Itu mendorong dia dengan sangat kuat. Untuk menerobos ketidakmampuannya. Untuk mungkin dia melangkah dengan sambil ngesot. Mungkin saya berjalan di bawah kaki-kaki orang lain. Karena lemas dan berdasarkan dan hampir diinjak. Tapi itu memberikan sebuah tindakan. Dan ketika itu dikerjakan, boom, mujizat terjadi. Terobosan terjadi di kehidupannya. Hari ini, bila Anda membutuhkan terobosan dalam kehidupanmu, Anda membutuhkan mujizat dalam bisnismu, mungkin Anda bingung bagaimana ya Tuhan, jalan apa lagi yang harus kutempuh. Mari ikuti dan percaya pada Tuhan dengan segenap hati. All out semuanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Sampai firman yang kau baca tiap hari itu jadi rema dalam hidupmu. Itu akan mendorong kuat di hidupmu untuk berbuat sesuatu yang mungkin tidak lazim. Yes, mungkin memberikan hikmat yang selama ini gak pernah kau pikirkan. Tapi ketika itu engkau lakukan, ketika itu engkau langkahkan kakimu dengan hal yang sama, maka yes, mujizat, terobosan akan jadi dalam hidup. Kuncinya seperti Kaleb, tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Kaleb butuh 45 tahun sampai firman yang dia dengar waktu itu jadi rema dan memberikan dorongan kuat dalam hatinya. Tapi semuanya tepat pada waktunya. Jangan asal klaim janji Tuhan. Tunggu sampai rema itu mendorong kuat. Maka firman Tuhan berkata, apa yang kau minta, Hebron, raksasa di depanmu itu, akan Tuhan berikan di bawah kaki. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yes. Saya percaya ketika Anda mempunyai iman yang aktif, ketika Anda tidak hanya asal klaim janji Tuhan, tapi Anda belajar menunggu seperti Kaleb menunggu sampai firman itu jadi rema, jadi kekuatan yang mendorong kau keluar, memberikan hikmat yang tidak lazim. Maka waktu itu ketika engkau langkahkan kakimu, maka Yohanes 15 ayat 7 berkata, apapun yang kau minta, ketika firman itu jadi rema dalam hidupmu, apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Yes. Makanya mari ikuti Tuhan dengan segenap hati. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati punya 3 tanda ini. Yang pertama, hatinya pasti melimpah dengan firman Kristus. Yang kedua, menomorsatukan Tuhan dalam segala kondisi. Yang ketiga, memiliki iman yang aktif. Sudahkah ini adalah hidupmu dan saya? Dan saya percaya kalau hal ini ada dalam hidup Anda dan saya, maka masa depan sungguh ada buat kita. Mari izinkan saya berdoa buat setiap Anda hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Hari ini kami sudah menerima berkat yang luar biasa. Kami menangkap dengan iman kami bahwa kami harus mengikut Tuhan all out dengan segenap hati kami, full heart kami berikan kepada Tuhan. Tidak melenceng ke kiri ke kanan, tidak mengandalkan kekuatan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh melimpah dengan firman-Mu sehingga apa yang keluar dari hidup kami adalah firman Tuhan. Apa yang kami lakukan adalah buah dari firman-Mu. Kami percaya ajar kami untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam semua kondisi. Mau kondisi kami diberkati, toko kami rame, apapun kami mau mengutamakan Tuhan. Baik dalam kondisi seperti sekarang, mungkin kami ada di bawah, kami mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kami tetap juga mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya, kami mau tunggu waktu Tuhan, sampai firman itu jadi rema dalam hidup kami. Dan ketika itu jadi rema, kekuatan dalam hidup kami, kami akan bergerak dengan cepat, menyambar janji Tuhan itu, melakukan. Kami percaya terobosan, mujizat itu jadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, bisnis kami. Semua jadi hal yang ajaib Tuhan. Tetap kami percaya masa depan sungguh ada. Dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapa, terima kasih materaikan firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tempat kami masing-masing. Mendorong kami dengan kuat sehingga kami percaya langkah-langkah ini akan kami ikuti Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang materaikan mampukan setiap kami. Kami percaya karena kami percaya masa depan itu Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, lagi kita akan berdoa syafaat buat bangsa ini. Mari ikut sama-sama berdoa syafaat. Mari ikut, kalau Anda setuju katakan amin, katakan yes. Karena saya percaya doa orang benar
bila didoakan dengan luar biasa dan percaya, akan memiliki hasil yang ajaib. Kita akan berdoa syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengar firman Tuhan, hati kami merasa ada kekuatan yang ekstra memberikan pada kami. Kau sudah lepaskan segala ketakutan, kekhawatiran yang saat ini kami rasakan. Tapi Bapak, kami percaya Kau akan berikan pengharapan yang dari Engkau. Makasih Tuhan, kami akan mau berdoa syafaat bersama-sama. Silakan saudara-saudara yang di rumah juga berdoa bersama saya. Kami mulai. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami doa sepakat seia sekata datang kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Kau berikan Tuhan Presiden Bapak Jokowi dan sejajar kabinet yang Dia pimpin, berikan mereka kesehatan, kesembuhan, bahkan Tuhan keselamatan yang dari Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, berikan Tuhan Dia hikmat-Mu, berikan Tuhan sesuatu Tuhan yang apa diputuskan adalah yang tepat dari Engkau untuk mengatasi wabah corona ini. Tuhan, kami percaya saat ini Kau sendiri Tuhan yang campur tangan untuk negara kami Indonesia, biar kami cepat Tuhan lepas dari cengkaman wabah corona. Kami percaya juga Tuhan, semua rakyat Indonesia mau patuh dengan apa yang sudah diberikan pada rakyat untuk kami menepati. Kami harus banyak di rumah. Tuhan, kami percaya rakyat Indonesia semuanya patuh karena kami mau saling menyintai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan yang tugas di rumah sakit. Berikan mereka Tuhan keselamatan yang dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau. Bahkan Tuhan, berikan mereka hikmat bagi peneliti-peneliti virus corona ini Tuhan. Mereka bisa cepat Tuhan mendapatkan pencegahan untuk virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa, Kau yang lengkapi Tuhan peralatan yang dibutuhkan oleh medis, obat-obatan yang dibutuhkan. Tuhan, Kau sendiri Tuhan, beri kekuatan untuk dokter, berikan mereka dengan hati yang tulus, bisa Tuhan, untuk merawat dan mengobati para pasien yang terkena virus corona. Biar mereka cepat sembuh dan bisa kembali ke keluarganya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa para hamba-hamba-Mu yang Kau percayai masing-masing di seluruh Indonesia. Mereka tetap punya tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba yang sudah Kau berikan pada mereka dan Kau percaya pada mereka. Mereka akan berikan Kau cara yang untuk Tuhan tetap memberikan makanan rohani untuk disampaikan kepada domba-domba yang Kau percaya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GPI Regeneration Church. Kami rindu semuanya masing-masing keluarga mengadakan mezbah doa keluarga di masing-masing rumah. Berikan Tuhan imam besar yang Kau percayai, bahkan penolong istri-istri
Tuhan, anak-anak juga yang Kau Tuhan berikan kepatuhan bisa rindu dan Tuhan berani berkorban yang sudah disediakan waktu mereka berkumpul sama-sama memuji menyembah Engkau. Tuhan, berikan mereka lebih lagi Tuhan mendapat sukacita karena di dalam mesbah keluarga ini ada Tuhan selain puji sembah, ada sharing firman, ada saling Tuhan mendoakan dan saling bersaksi untuk cinta kasih-Mu. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kalau saat ini anak-anak-Mu Tuhan yang sedang tidak sempurna kesehatannya. Saat kami naikkan doa, Kau sudah menjamah Tuhan. Bahkan Tuhan Kau berikan damai sejahtera, sukacita, sehingga punya hati yang gembira sebagai obat yang mujarab. Tuhan, kuasa belur-belur-Mu sudah menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saat ini masing-masing penghasilannya pasti Tuhan tidak seperti sedia kala. Tapi kami percaya Tuhan, Kau berikan Tuhan mereka jalan keluar, bahkan mereka bisa tercengang mendapat sesuatu berkat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar, tapi Kau nyatakan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan, Kau gerakkan hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya apapun yang telah diterima berkat itu, mereka bisa mengatur dengan cukup dan limpah. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang selalu memberikan yang terbaik melalui ini khotbah online. Apa yang dibutuhkan Kau cukupi hikmat-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan tambah hari tambah sempurna, tambah hari tambah kami juga mendapat urapan-Mu bersama-sama keluarga untuk Tuhan setiap minggu kami sama-sama ibadah di rumah. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon di satu nama yang berkuasa, bahkan nama yang membuat mujizat selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati kota kami Surabaya dengan damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, Kau yang tetap pegang kendali buat bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu melindungi kita, menguatkan kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan sama-sama haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai saat ini. Kami percaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.